bahwa apa terdesir gitu ke telinga itu Marmut itu harus didirikan menjadi sebuah partai. Karena setelah saya cocokologi gitu dari nama Marmut ya, dari mana cocokologi? hasil penemuan saya sendiri. Selamat malam guys, kembali lagi di Pojok Rangga, back to podcast Pojok Rangga. Hari ini kita hari ke episode 7 ya, jadi momen spesial bagi Pojok Rangga. Kita menyambangi, kalau disebut tokoh ya tokoh, jadi A.A. Gober ini ahli dari segala ahli. Mau bicara sampah bisa, karena sekarang momentumnya hari sampah pada Minggu 21 Februari. Nah, itu merupakan hari sampah internasional. Beliau juga pakarnya. Kalau berbicara ekonomi, beliau pakar dari semua pakar. Nah, kita mau berbincang dengan A.A. Gober. Mau sebut abang atau A ini? Bebas. Oh, bebas ya. Boleh akang, boleh emang, bebas. Oh, bebas ya. Oh ya. Jangan disebut om aja. Om aja. Emang Gober kan udah om ya. Nanti disangkanya sama ABG masih single. Oh, masih single. Oh, kalau om kan udah nikah. Nah, selamat malam Bang Gober, sehat Bang Gober? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Oh, alhamdulillah. Meskipun kondisi negeri ini sedang tidak sehat ya, karena masih dilanda oleh COVID-19. Oh iya. Tapi kita berusaha untuk selalu sehat. Alhamdulillah. Yang penting Gober sehat. Kesibukan apa sekarang Bang Gober? Kalau untuk kesibukan sekarang, saya lebih sibuk dan lebih instan menjadi konsultan marmot. Oh, apa itu? Marmot itu jenis binatang binatang antara tikus dengan kelinci. Tengah-tengahnya itu marmot. Bedanya apa itu dari tikus, kelinci, dan marmot? Kalau kelinci itu dari ukuran besar, dari ukuran badan mungkin besar kayak Kang Rangga gitu ya. Iya. Kalau dagingnya juga empuk kecil, ya. Kelinci dagingnya empuk ya. Kecil ya. Oh, kalau tikus dia lebih kecil. Kalau marmot itu ya tengah-tengah. Kecil gitu. Enggak, gede enggak. Gitu. Tapi manfaatnya sangat besar. Oh gitu. Kenapa Gober memilih untuk berternak marmot? Karena setelah penelitian panjang ya, dari saya bangku SD sampai keluar menjadi sarjana yang telat menjadi sarjana juga. Ternyata telat berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun. Luar biasa. Ternyata marmot itu memiliki gizi untuk tanaman, gizi untuk tanah gitu. Jadi si air kencing marmot itu sangat luar biasa gitu untuk kesuburan tanah, kesuburan tanaman ya. Ya, saya juga nonton kemarin di Sarerea Channel ya. Ya, bagi yang belum subscribe juga tolong di-subscribe ya. Itu Sarerea Channel. Ya. Selain membuat diri tertawa kalau melihat tayangan di Sarerea Channel, ada sisi edukasinya juga. Ya. Nah, itu kan saya pernah menyimak bahwa gunung yang di mana? Cikuray, bahwa ada legenda tikus padahal marmot gitu. Iya, itu gimana itu? Ya, ceritanya itu? Saya mendengar cerita dari masyarakat setempat ketika bermain ke Cikuray, ada fenomena yang membuat resah gitu pada masyarakat di sekitar kaki gunung Ciremai itu. Ada yang gelisah karena adanya
tikus jadi-jadian gitu. Tikus jadi-jadian. Padahal marmot. Marmot ya. Oh. Ternyata marmot, setelah saya teliti marmot. Oh gitu. Jadi itu memang melegenda ya di lingkungan masyarakat Cikuray gitu ya. Setelah di Talungtik mah padahal marmot. Apa itu Talungtik itu? Talungtik itu ditelusuri, dicari lebih dalam itu Talungtik. Ya takutnya pada nggak tahu gitu yang lain. Harus tahu gitu. Karena itu salah satu kekayaan bahasa yang ada di Indonesia gitu. Itu Talungtik ada di kamus. Di kamus ya. Kamusnya KBBI atau kamus bahasa Inggris Indonesia itu? Indonesia Sunda. Indonesia Sunda, Taluntik ya. Nah, kemarin pas itu perjalanannya berapa jam itu ke Gunung Cikuray itu? Kalau dari Majalaya lumayan ya. Saya kemarin lewat Tanjakan Monteng memakai kijang buaya punya Pak Guru Budi. Kijang buaya kayak gimana kijang buaya? Kijang buaya. Aduh itu luar biasa, meskipun usianya sudah tua tapi tenaganya masih mangprang. Oh, mangprang. Ya, kijang buaya lah nanti kayak bisa di mobil ini enggak? Bisa dilihat di itu apa di balapnya. Google. Di kijang Google. buaya. Kijang buaya, bukan kijang ini ya, kijang yang dolat itu bukan. Bukan, kijang buaya, ada kijang buaya, terus ada truk bayawak. Kalau truk bayawak itu dapat kita jumpai di area Padalarang itu, di tempat ketik aja di Google penggalian kapur. Banyak gitu. itu masih truk itu truk bayawak. Truk bayawak. Nah, kemarin itu kan pas setelah pulang dari Gunung Cikuray ada inisiatif atau ide mendirikan Partai Marmot. Oh iya. Nah itu gimana bisa kepikiran bikin Partai Marmot? Apakah karena keresahan atau gimana? Bukan. Jadi ketika saya nalungtik di Cikuray mengenai misteri marmot itu, saya mendapatkan ilapat gitu ya, bahwa terdesir gitu ke telinga itu marmot itu harus didirikan menjadi sebuah partai. Karena setelah saya cocokologi gitu dari nama marmot, kampus ilmiah dari mana cocokologi? Hasil penemuan saya sendiri. Oh iya, siap. Setelah saya itu dari nama marmot itu bisa disingkat ternyata. Gitu. Ya. Apa itu? Singkatan dari marmot itu merubah akhlak rakyat menjadi optimis. Nah, saya akan berusaha mendirikan Partai Marmot untuk menjaga optimisme masyarakat terhadap politik. Gitu. Karena di Indonesia itu atau di negeri ini, bahkan di negeri yang lainnya di dunia pun, urusan politik itu membuat tidak optimis untuk masyarakat kecil gitu. Nah, saya mencoba mencoba dengan gaya baru, dengan Partai Marmot. Itu arah optimisnya kemana itu? Arah optimis Dan di bawahnya gitu. Jelas di situ itu membuat akhlak rakyat menjadi optimis. Jadi yang di bawahnya itu akhlak dan rakyat. Gitu. Jadi tujuannya itu perbaikan akhlak dan optimisme masyarakat gitu. Ya. Gitu. Terus itu selain tadi tujuan didirikan Partai Marmot itu selain tadi merubah optimisme, terus juga merubah akhlak, terus ada lagi nggak tujuan yang besarnya gitu? Tujuan yang besarnya ya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk membuat kesinambungan gitu ya, kesinambungan terus kemandirian, bahwa masyarakat itu tidak serta-merta harus dibodohi melulu oleh persoalan politik. Itu namanya apud itu kalau Jumat Kliwon menjadi marmot. Sengaja saya bawa dari Cikuray ke sini. Gitu. Gitu. Nanti ada hodamnya kalau pengen ngelihat apud berubah menjadi marmot. Siap. Kalau jadi gimana? Nanti yang nonton harap dimaklum. Namanya juga itu marmot jadi-jadian ya. Itu. Siap. Saya kasih nama marmot tersebut jadi apud. Jadi apud ya. Nah kalau itu rumputnya Cikuray itu beda atau gimana? Makannya? Iya. Sama saja. Pada dasarnya
kelinci sama marmut itu lebih menggemari jukut atau rumput yang namanya rumput galinggang. Itu sangat makanan khas gitu ya, makanan yang khas. Paling digemari oleh marmut itu galinggang. Galinggang. Jadi jukutnya juga jukut yang memang alami ya. Alami itu. Jadi nggak terkontaminasi. Tidak. Jadi tidak ada kohe yang lain atau pupuk kimia. Jadi itu murni rumput yang ada di sekitar kandang marmot di tempat saya itu hasil dari air kencing marmotnya untuk pupuk. Nah, waktu pas di video itu kan pernah bilang bahwa ada di film Dono Dono itu. Oh iya. Nah, kaitannya dengan marmot Cikuray itu apa? Ya, karena itu kalau di Warkop DKI itu ada tikus putih ya. Tikus putih apa itu? Tikus putih atau berit bodas. Berit bodas. Yang hari ini. Tapi bukan cak-cak bodas. Bukan. Kalau cak-cak bodas itu yang suka mendengarkan gitu. Kalau bahasa nama, saya cak-cak bodas. Cak-cak bodas. Itu ada pendengar gitu. Ya. Kalau tikus bodas itu buat para orai. Buat para orai. Ya, jadi kalau Kang Rangga punya orai ya paraban. Paraban ikut tikus. Bukan cak-cak bodas. Bukan. Nah itu gimana itu cerita di film Dono itu masalah tikus itu? Ya hijrah itu asal muasalnya dari Cikuray itu hijrah ke DKI Jakarta. Karena proses perjalanan panjang panas gitu kan. Jadi mengkerut si badannya itu mengecil. Nah berubahlah menjadi tikus. Menjadi tikus. Asal muasalnya marmot itu. Asli habitat dari Cikuray. Cuman di Jakarta disebut tikus pada waktu karena panas DKI. Berubah si mukanya juga berubah wujud gitu. Dari tekstur badan mengecil gitu, terus dari anatomi tubuh juga jadi berekor gitu. Gara-gara faktor cuaca mungkin ya. Terus makanannya juga udah berbeda. Kalau udah ke DKI itu makannya keju. Iya, kayak jadi marmot itu makannya keju. Iya, bukan tikus. Kalau masih marmot itu makannya rumput. Kan di Jakarta disebutnya tikus. Nah, itu udah makan keju. Jadi karena kalau misalnya marmot hijrah ke Jakarta, maka makannya juga bukan rumput, bukan keju ya. Gitu. Kalau misalkan Kang Rangga nggak percaya ya tinggal main aja ke Jakarta cari itu si Omen. Si Omen. Siapa itu si Omen? Iya, itu tikus dikasih nama gitu. Oleh Insinyur Dono itu dikasih nama si Omen. Kalau masih marmot namanya Apud ya. Apud. Jadi itu nama sejarah nama Apud gimana itu? Nah, kalau nanti ada yang namanya sama kemiripan nama itu bukan unsur kesengajaan gitu ya. Harap dimaklum aja. Itu sudah dari sananya gitu harus dikasih nama Apud. Jadi itu sejarah awal mulanya gimana bisa ada nama Apud gitu? Kalau itu masih menjadi misteri ya. Karena saya juga di sana menemukan guru spiritual. Siapa guru spiritualnya Kang? Paman Doblang. Di sana ada yang namanya Paman Doblang itu. Penguasa Gunung Cikuray. Yang menjaga ekosistem di Cikuray. Jadi saya juga harus beberapa kali menemui beliau agar hal itu tertuntaskan gitu. Asal muasal Apud itu. Gitu. Nah, ini perjalanan kemarin Kang Gober ke Gunung Cikuray itu berapa kilo Kang? Ke sana itu. Barangkali kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Barangkali sahabat-sahabat lain mau main ke sana gitu ke Gunung Cikuray, pengen melihat marmotnya. Silakan kalau mau pergi ke Cikuray, pergi ke Gunung Cikuray. Tapi kita harus diniatkan dulu di dalam hati bahwa keberangkatan kita itu untuk hal yang baik gitu. Karena kalau hanya sekedar wisata, apalagi hanya untuk sekedar menikmati alam, terus di sana itu membuang sampah, seenaknya mending jangan aja. Gitu. Karena fenomena hari ini, saya melihat fenomena yang sangat miris ya. Banyak di tempat wisata itu ditemukan
botol miras gitu, terus banyaknya cangkang komik. Cangkang komik. Iya. Dengan jumlah yang banyak, saya juga tanda tanya ada hal apa gitu. Nah, Kang, kita tarik mungkin ya, karena kita dalam rangka memperingati Hari Sampah. Nah, pandangan Akang gimana nih kaitannya misalnya antara ekosistem marmot dengan Hari Sampah gitu? Ya mungkin Akang geluti sekarang kan marmot nih. Nah, berkaitan dengan hari ini yang kita rayakan Hari Sampah. Sebetulnya kalau kita hidup di kaki gunung itu nggak akan terlalu banyak bersentuhan dengan yang namanya makanan yang kemasannya itu nantinya menjadi sampah kalau kita hidupnya di kaki gunung. Beda lagi kalau kita misalkan hidupnya di lingkungan urban. Pasti segala macam bentuk atau segala jenis makanan itu sudah dikemas oleh plastik, kertas dan segala macam. Nah, nanti si bekas bungkusan itu yang nanti menjadi sampah salah satu faktornya. Kalau kita hidup di kaki gunung mah paling makanan dibungkus oleh daun sawu, daun tales gitu, daun waru. Jadi nggak pakai plastik ya? Iya, ketika dialungkan di mana wae itu nantinya kembali menjadi pupuk. Menjadi pupuk ya, dan itu bisa berguna mungkin buat masyarakat itu. Ya. Beda ketika kita misalkan beli makanan yang dibungkus plastik dialungkan di mana wae kan, itu untuk mengurainya plastik itu butuh beberapa ratus tahun. Gitu. Jadi memang di sana itu memang betul-betul lah jadi terhindar dari yang namanya sampah ya justru ya. Ya insya Allah lah kalau kitanya lebih mendahulukan lingkungan gitu. Jadi kitanya lebihnya terhadap lingkungan itu pasti terjaga. Itu pun tergantung kepada akhlak perilaku manusianya sendiri gitu. Tidak semua yang berada di kaki gunung pun paham mengenai itu. Jadi tergantung daripada masyarakat atau kesadaran itu sendiri ya. Kembali kepada kesadaran individu, kesadaran lingkungan gitu. Nah, ini kaitan dengan Partai Marmot, ada nggak program unggulan? Nah, hal itu yang nanti mau dikembangkan, ditanamkan di masyarakat itu tadi sesuai dengan slogan merubah akhlak rakyat menjadi optimis. Ya akhlaknya itu kita akan mengadopsi dengan salah satu ilmu fikih. Ekologi gitu kan salah satunya, terus membuat rakyat itu optimis dengan hasil apa yang ditanamnya. Ketika misalkan rakyat itu punya buruan sajengkal, itu masih bisa diupayakan untuk ditanami cengkeh, tanami bawang daun, ditanami seledri. Itu kan hal-hal yang optimis untuk mengurangi pengeluaran untuk bumbu dapur gitu. Misalkan kita bawang daun, cengkeh, sereh, salam bisa dipelak di pelataran yang sempit. Jadi programnya penanaman ya nanti ya. Ya penanaman dan edukasi. Yang diutamakan itu edukasi dulu, karena tidak semua akan mau menerima di halaman rumahnya itu ditanami jenis yang tadi gitu, tanaman yang tadi. Dan sampai hari ini gimana proses ternak marmotnya? Alhamdulillah itu untuk karena sekarang pun masih musim penghujan ya, sama saja gitu. Secara punya nafsu hewan juga gitu, apalagi nafsu hewannya lebih besar gitu. Sama saja musim kawin, kalau musim hujan itu marmot juga musim kawin, makanya diadopsi oleh kita itu aya nu namina istilah gercek marmot gitu. Gercek. Nah, itu apa itu gercek? Dia gercek marmot itu dipakai gitu oleh manusia gitu. Gercek marmot. Metodenya itu berarti diperlihatkan setelah melihat cara perkawinan marmot diadopsi oleh kita gitu. Gitu. Jadi ada istilah gercek marmot.
udah nggak ada grecek murni, yang ada juga grecek marmot. Jadi bahasa Sunda ditarik ke perilaku si Ya. marmot ya. Kalau misalnya ada nggak tips untuk ternak marmot nih bagi misalnya sahabat-sahabat yang hari ini menyaksikan, misalnya aduh terinspirasi sama Agober gitu pengen ternak marmot gitu. Misalkan gini, kita punya sedikit halaman, kita bikin kandang yang elegan, terus diisi oleh marmot. Nah, nanti si kohenya itu, si kotoran marmot itu bisa menjadi pupuk. Kalau kohe itu bahasa Inggris atau bahasa Sunda itu kohe? Itu singkatan dari bahasa Singkatan. Indonesia. Oh, apa kotoran itu? hewan. Oh, baru tahu saya Kotoran istilah. hewan marmot. Oh, istilah baru ya kohe. Jadi berkesinambung antara kandang marmot dan tanaman. Jadi nggak usah beli pupuk kimia sebetulnya gitu. kalau kita punya pepelakan, punya kandang marmot. Tapi kalau misalnya ini nih kan sahabat-sahabat yang lain mungkin kan punya sampah nih, sampah yang bisa didaur ulang jadi pupuk, itu bisa nggak? Bisa kalau misalkan si sampah itu kita bakar ya, karena metode yang paling yang paling bisa dilakukan secara masif itu yaitu sampah itu dibakar. Sampah yang non organik itu dibakar. Setelah nanti dibakar itu bisa dijadikan media untuk tanaman. Seperti Kang Rangga misalkan di kosannya itu tanaman puring gitu kan. Nah, itu bisa dipakai untuk media. Oh gitu. Media. Dan itu bisa untuk ini ya, makanan marmot ya. Kalau sampah plastik enggak makan plastik. Oh, yang buat ini ternak itu makanan yang bisa dari sampah ada nggak? Ada, itu maggot namanya. Maggot. Ya. Maggot itu namanya maggot. Kalau maggot itu untuk mengurai sampah rumah tangga yang organik. Itu bisa. Oh bisa ya. Itu dipakai untuk nanti diolah. Nanti makanan marmot. Nah, makanan maggot kalau maggot itu, ya. maggot. Misalkan ada nasi bekas gitu ya. Terus bekas sayur-sayuran itu bisa dikasih ke maggot. Bekas misalnya tepung, terigu itu. Ya, nanti si maggot mengurai, maggot itu membesar. Nah, si maggotnya pun itu bisa nanti kita berikan untuk pakan ternak, pakan ayam, pakan lele. Nah, sisa dari penguraian itu kembali kita bisa menjadi pupuk. Kadang kan gitu ya, masyarakat itu ya ketika ya termasuk mungkin ya saya pribadi lah, kalau misalnya sampah itu ya kalau udah dibuang-buang bersihin deh. Ya, padahal itu bisa diolah lagi ya. Ya, kembali tadi tergantung kepada pribadi dan perilaku masing-masing. Jadi tipsnya intinya bisa lah ya dilakukan di rumah, mau itu ngolah sampahnya seperti jadi makanan, mau ternak marmot, ya, bisa ya. Karena saya meyakini setiap jenis yang ada di muka bumi ini pasti bermanfaat dan mempunyai nilai tersendiri. Karena mustahil ada keberadaannya itu di muka bumi ini tidak berguna, pasti berguna. Saya meyakini semua juga ya. Orang yang istilahnya kerja biasa-biasa aja juga bisa berguna ya. Berguna, jangan dianggap sepele gitu ya. Segala hal itu pasti ada gunanya. Ada gunanya ya. Nah, kan ini kan Partai Marmot ini apakah misalnya tujuannya itu nanti ke komunitas, misalnya peternak marmot semua atau gimana? Ya, ini saya menampung semua unsur ya. Mencoba nanti merangkul akademisi, pegiat lingkungan gitu kan. Banyak yang harus saya rangkul untuk mendeklarasikan Partai Marmot ini. Partai Marmot ya. Mungkin ada harapan-harapan yang Agober inginkan ke depan, baik itu misalnya Partai Marmotnya atau marmotnya termasuk di momentum Hari Sampah itu sendiri. Harapan saya itu besok, lusa atau nanti saya selalu berharap
agar kehidupan ini menjadi lebih baik bagi saya pribadi dan bagi orang lain. Itu harapan saya. Karena prinsipnya kita semua berguna, kita semua bermanfaat gitu. Jadi jangan merasa berkecil hati, jangan merasa berendah diri. Jangan. Kita harus optimis, ya. Utamakan ikhtiar. Kita harus memperbaiki akhlak kan? Iya. Sesuai tujuan Partai Marmot. Itu ikhtiarnya merubah memperbaiki akhlak, meningkatkan optimisme gitu kan. Itu salah satu ikhtiar manusia, karena manusia itu diwajibkan ikhtiar. Hasil itu urusan Sang Maha Kuasa. Kita itu hanya diwajibkan ikhtiar. Ya. Jadi slogan Partai Marmot itu menjadi pemecut semangat, optimis ya. Hanya itu harapannya gitu, tidak muluk-muluk lah, dari akhlak terlebih dahulu lah, dan optimisme gitu. Kalau Kang Jala dulu kan dahulukan akhlak di atas fikih ya, gitu ya. Dan ini mungkin prioritasnya akhlak dulu hingga terbentuk optimis ya. Itu. Karena kalau akhlaknya sudah masagi gitu ya. Masagi itu apa? Masagi gitu ya. Masagi itu nanti kalau diceritakan panjang lagi. Ketika berbicara masagi pasti paham. Ketika akhlaknya sudah masagi, optimisme itu akan muncul. Ya, terima kasih Kang Gober atas waktunya di Pojok Rangga. Mudah-mudahan nanti bisa ngisi sesi lagi ya. Ya, hatur nuhun Kang Rangga, mudah-mudahan Pojok Rangga ini menjadi tempat edukasi, tempat curahan hati yang yang luas bagi masyarakat umum ya. Karena pada kegelisahan hari ini adalah manusia itu selalu kehilangan sandaran. Nah, mudah-mudahan Pojok Rangga itu menjadi sandaran, bagi siapapun. Siap. Jadi jangan membatasi kegiatan Pojok Rangga ini hal-hal yang politik saja, jangan. Jadi Kang Rangga itu harus mengakomodir setiap keluh kesah masyarakat. Ya, makanya kan programnya itu tanya sahabat gitu loh. Jadi itu forum bebas lah. Karena kalau ilmu itu gitu ya, dari siapapun muncul tonggorak gitu nya cekolot mah. Lamun ndog kajen bijil tina bujur hayam cokot. Ndog tidak bijil lah. Kajen teuing bijil tina bujur hayam, lamun ndog mah cokot. Lamun ndog, lamun lain ndog ulah. Jadi filosofisnya apa itu kan? Ya, itu kan filosofi karuhun ya. Pendahulu kita. Jadi bila dimaknain gitu ke dalam kehidupan itu gitu. Ya, sekiranya manfaat mah canak. Canak. Manfaat mah tinggalkeun gitu ya. Pikiran, manfaat kenaon. Siap. Da abdi mah berpikir anu bijil tina bujur hayam teh lieu ndog wae kokena wae manfaat lamun didamel gitu. Leres. Itu makanya atur nuhun Kang Rangga. Ya. Sebelumnya sebelum kita live meninggalkan podcast hari ini, jangan lupa di like and subscribe di Pojok Rangga Official. Itu menjadi suatu kewajiban ya buat sahabat-sahabat semua, like and subrek kalau saya bahasanya. Subrek Pojok Rangga, karena akan banyak inspirasi yang terlahir dari Pojok Rangga. Ya. Hatur nuhun ya. Sampai jumpa kembali guys. Ya, hatur nuhun Kang Rangga. Ya.